Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herdi di sini di channel Papa Gaptek. Nah, kali ini kita mau lanjut lagi ya teman-teman. Kita lanjutin soal dan pembahasan materi tentang SKB Perawat CPNS ya. Untuk kali ini yang mau kita bahas yaitu FR SKB CPNS Perawat, yaitu sistem persyarafan 2019-2020. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi-informasi menarik seperti ini lagi ya teman-teman. Oke, langsung kita lanjut aja ke soal nomor 1 ya teman-teman. Soal nomor 1 di sini, seorang perempuan berusia 60 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan stroke. Hasil pengkajian, klien mengeluh kaki dan tangan kanannya lemah dan sulit digerakkan. Tekanan darah 135/85, nadi 85 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu 37,5 derajat Celcius. Apakah tindakan keperawatan pada kasus ini? A. Memasang seat rel tempat tidur. B. Melatih rom pasif dan aktif. C. Memberi kompres hangat di persendian. D. Melatih menggunakan walk chair. Atau E. Menganjurkan keluarga melatih rom. Oke, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 yaitu B ya teman-teman, melatih rom aktif dan pasif. Pembahasan. Pelatihan rom atau range of motion adalah latihan gerak sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, di mana klien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara aktif maupun pasif. Potter and Perry 2005. Menurut Suratun, Heryati Manurung dan Rayana 2008, klasifikasi ROM sebagai berikut. 1. ROM aktif adalah latihan yang diberikan kepada klien yang mengalami kelemahan otot lengan maupun otot kaki berupa latihan pada tulang maupun sendi di mana klien tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga klien memerlukan bantuan perawat atau keluarga. Yang kedua yaitu rom pasif adalah latihan rom yang dilakukan sendiri oleh klien tanpa bantuan perawat dari setiap gerakan yang dilakukan. Nah, itu dia tadi soal dan pembahasannya. Gimana teman-teman, apa sudah jelas? Atau teman-teman punya jawaban lain untuk soal ini? Teman-teman boleh komentar aja di bawah, nanti kita bahas sama-sama ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja dulu ke soal nomor 2. Di sini soal nomor 2, seorang laki-laki berusia 70 tahun di bangsal penyakit dalam dengan stroke. Hasil pengkajian menghasilkan keadaan klien somnolen, hemiparese dekstra, dan kulit di area penonjolan tulang tampak kering kemerahan. TTV memperlihatkan tekanan darah 150/80, nadi 88 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu 37,9 derajat Celcius. Apakah tindakan keperawatan pada kasus ini? A. Melakukan masase di daerah yang kemerahan. B. Melakukan alih baring setiap 2 jam. C. Melakukan pendidikan kesehatan. C. Memposisikan semi-fowler. Atau E. Melatih rom. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 yaitu B ya teman-teman. Melakukan alih baring setiap 2 jam. Pembahasan. Kondisi hemiparese menyebabkan hambatan mobilitas fisik pada klien stroke. Jika dibiarkan, maka pada area penonjolan tulang akan mengalami iskemik akibat tidak adekuatnya vaskularisasi ke area tersebut, sehingga menyebabkan luka dekubitus. Oleh karena itu,
tindakan yang tepat yaitu dengan melakukan alih baring setiap 2 jam ya teman-teman. Oke, itu dia soal dan pembahasan nomor 2 ya teman-teman. Gimana, apa sudah jelas? Masih cukup mudah kan teman-teman? Atau teman-teman punya jawaban lain untuk soal nomor 2 ini ya? Teman-teman boleh komentar aja di kolom komentar. Kita langsung lanjut aja ke soal nomor 3. Di sini seorang laki-laki berumur 47 tahun berkunjung ke poliklinik saraf dengan keluhan kaku pada daerah bahu. Perawat kemudian melakukan pemeriksaan fungsi saraf kranial dengan menekan pundak klien. Kemudian diminta untuk mengangkat pundaknya. Selanjutnya, klien diminta menoleh ke kanan dan ke kiri. Leher ditahan oleh pemeriksa. Kemudian perawat meraba tonus dari musculus trapezius. Pemeriksaan nervus apakah pada kasus tersebut? A. Nervus vagus, B. Nervus opticus, C. Nervus accessoris, D. Nervus cochlearis, atau E. Nervus hypoglossus. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 yaitu C ya teman-teman, Nervus accessoris. Pembahasan, pemeriksaan yang dilakukan perawat adalah pemeriksaan nervus 11 atau aksesorius. Cara pemeriksaannya yaitu klien diminta untuk mengangkat bahu dengan tahanan dari pemeriksa untuk memeriksa fungsi otot trapesiusnya. Lalu klien diminta untuk meletakkan tangannya pada kepala untuk melihat fungsi otot trapesius dan abduksi bahu lebih dari 90 derajat. Lalu klien diminta untuk menggerakkan dagu ke arah salah satu bahu dengan tahanan untuk melihat fungsi otot sternocleidomastoid pada bagian kontralateral. Oke teman-teman, itu dia tadi soal dan pembahasannya. Gimana, sudah cukup jelas? Atau teman-teman punya jawaban lain? Teman-teman masih boleh komentar aja di bawah. Nanti kita sharing sama-sama di sana ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja dulu ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Seorang laki-laki berumur 58 tahun dirawat di ruang saraf didiagnosa stroke non-hemoragik. Hasil pengkajian ditemukan hemiplegia sinistra, terdapat parese nervus 9 dan 10. Pasien dibantu mobilisasi miring kiri dan kanan. Klien mengatakan sudah 3 hari belum buang air besar. Apakah tindakan keperawatan prioritas yang akan dilakukan? A. Fisioterapi, B. Abdominal massage, C. Berikan terapi nutrisi, D. Berikan mobilisasi lebih rutin, atau E. Pengkajian fungsi saraf otonom. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu B ya teman-teman, abdominal massage. Pembahasan, klien dalam kasus ini mengalami konstipasi. Ini dapat disebabkan oleh tirah baling lama karena ketidakmampuan klien untuk melakukan aktivitas. Penyebab lain adalah faktor umur yang menyebabkan fungsi peristaltik usus klien yang menurun, serta mengkonsumsi makanan yang rendah lemak. Penanganan yang tepat pada kasus ini adalah melakukan abdominal massage. Tindakan ini dapat meningkatkan rasa nyaman klien dan mampu merangsang peristaltik usus, sehingga dapat merangsang keinginan untuk BAB. Oke, itu dia tadi pembahasannya soal nomor 4 teman-teman. Gimana? Masih mudah atau sulit? Atau teman-teman sudah belajar atau pernah mengerjakan soal seperti ini? Teman-teman boleh komentar di bawah. Siapa tahu teman-teman punya jawaban lain untuk soal ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soal terakhir,
yaitu soal nomor 5. Di sini seorang perempuan berusia 55 tahun dirawat di ruang rawat dewasa dengan diagnosa stroke sejak 5 hari yang lalu. Hasil pengkajian, klien mengeluh nyeri tangan dan kaki kanan terasa lemas. Tekanan darah 140/89 dan nadi 88 kali per menit. Saat dilakukan penilaian kekuatan otot, didapatkan ekstremitas kanan bisa diangkat tetapi langsung terjatuh, sedangkan ekstremitas kiri mampu menahan tahanan ringan. Berapakah nilai kekuatan otot pada pasien tersebut saat ini? A. 3/4 berbanding 3/4, B. 5/2 berbanding 5/2, C. 4/1 berbanding 4/1, D. 4/2 berbanding 4/2, atau C. 3/1 berbanding 3/1. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini yaitu teman-teman mungkin sudah hafal ya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Masih mudah lah ya teman-teman. Jawabannya yaitu ya teman-teman, 3/4 berbanding 3/4. Pembahasan. Pemeriksaan kekuatan otot digunakan untuk menilai disfungsi dari kekuatan otot pasien. Adapun derajatnya yaitu derajat 0, tidak terdapat kontraksi otot sama sekali atau lumpuh total. Derajat 1, terdapat sedikit kontraksi otot namun tidak dapat menggerakkan persendian. Derajat 2, klien mampu menggerakkan ekstremitas namun gerakan ini tidak mampu melawan gaya berat. Misalnya pasien mampu menggeser lengan namun tidak dapat mengangkatnya. Selanjutnya yaitu derajat 3, kekuatan otot sangat lemah. Akan tetapi anggota tubuh dapat digerakkan melawan gaya gravitasi. Selanjutnya derajat 4, kekuatan otot lemah tetapi anggota tubuh dapat digerakkan melawan gaya gravitasi dan dapat pula menahan sedikit tahanan yang diberikan. Yang terakhir yaitu derajat 5, tidak didapatkan kelumpuhan atau kondisi normal. Pada kasus ini didapatkan data ekstremitas kanan bisa diangkat namun terjatuh. Jadi bernilai 3 ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu ekstremitas kiri mampu menahan tahanan ringan sehingga memiliki nilai 4. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Oke, itu dia tadi penjelasan dan soal nomor 5 ya teman-teman. Gimana? Sudah cukup jelas? Atau teman-teman punya jawaban lain untuk soal nomor 5 ini ya teman-teman? Teman-teman boleh komentar di bawah aja, nanti kita diskusikan sama-sama ya teman-teman. Oke, itu aja dulu soal dan pembahasan FRSKB CPNS Perawat tentang sistem persarafan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi-informasi menarik seperti ini lagi ya teman-teman. Oke, Herdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.